Mari buka firman Tuhan Mazmur 119. Perhatikan pada ayat yang ke-130 dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dan saya percaya akan memberkati kita semua. Mazmur 119 ayat 130. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama 2, 3. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amen, saudara. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ingin dasari dengan pernyataan firman ini karena ini penting buat kita. Banyak orang Kristen datang ke gereja, mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, lalu kemudian dia tulis semua yang dia dengar, semua ayatnya dia tulis. Nah, saya berkata itu tidak ada salahnya sebenarnya menulis semua yang Anda dengar untuk kemudian di rumah Anda baca lagi, Anda ulang lagi, itu baik sekali. Tetapi sebenarnya yang membuat kita disingkapkan dari semua kebodohan kita, itu bukan berapa banyak ayat yang kita baca atau yang kita tulis atau yang kemudian kita catat dalam buku kita. Tapi berapa banyak sebenarnya rema yang berbicara dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita hanya terima logos, maka itu hanya menambah otak kita dan tidak mengubah apapun. Namun kalau yang kita terima adalah rema, itu yang akan mengubah akan kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, saya teringat akan statement yang John Bevere pernah sampaikan, dan dia berkata begini, dia tuliskan begini. Seringkali dia menganjurkan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya untuk bisa menangkap perkataan Tuhan di dalam perkataannya. Jadi dia membandingkan bahwa ada perkataan-perkataan yang dia ucapkan, tapi sama sekali tidak ada maknanya mungkin bagi satu orang, tapi satu kalimat pendek yang terselip di dalamnya bisa berarti sangat besar bagi orang itu. Nah, hebatnya firman di sini, saudara. Hamba Tuhan tinggal menyampaikan apa yang Allah suruh dia sampaikan. Lalu bagian kita yang mendengar adalah kita mesti belajar, berdoa dan berkata, Tuhan, berikan rema kepadaku dan biarlah Engkau berbicara kepada aku secara pribadi. Nanti anehnya setiap kita akan terima yang berbeda-beda. Bukan bertentangan, saudara, tapi sesuai yang Allah ingin sampaikan kepada saudara. Nah, selama ini kita duduk di gereja, kita mendengar firman seperti seorang mahasiswa mendengarkan dosennya memberikan kuliah. Nah, kalau itu harus semua ditulis. Karena kelak ujiannya bisa muncul di mana-mana dari apa yang disajikan dalam perkuliahan. Tapi ketika firman disampaikan, bedanya di sini. Saudara sebenarnya tidak perlu menghafalkan semua yang disampaikan, tapi kita berdoa supaya Allah mewahyukan bagian yang Dia ingin kita mengerti dan kita mendengarnya. Nah, kalau kita bisa menangkap itu, hasilnya luar biasa. Firman disampaikan oleh siapapun, selama orang itu taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, pasti akan memberkati saudara. Nah, kemudian masing-masing kita akan menangkapnya berbeda. Si A menangkap sisi bagian ini. Dan ketika disampaikan, dia berkata, ini buat aku. Lalu apa yang disampaikan, yang kita dengar itu, tiba-tiba hidup kembali. Nah, bahkan bisa terjadi, saudara, ketika si hamba Tuhan terus khotbah, orang yang sudah terima pewahyuan itu, tiba-tiba pewahyuan di dalam hatinya berkembang begitu luar biasa. Dia tetap buka-buka ayat, dia tulis-tulis banyak, tapi bukan yang dikhotbahkan. Karena saya sering kali ngalami. Kalau saya dengar hamba Tuhan lain menyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan berikan pengajaran buat aku dan rema buat aku hari ini. Bukan saya tidak menghormati orang lain menyampaikan firman, saya tetap menghormati, saya dengarkan yang dia sampaikan. Tapi ada kalanya ketika sampai pada poin tertentu, tiba-tiba membuka mata rohani saya, dan roh Allah itu menambahi dengan pengertian-pengertian yang lain. Satu pengertian dibuka, Roh Kudus berkata, ingat ayat ini berkata begini. Oh iya, saya buka ayatnya.
Saya tulis, jelas sambungannya. Terus dia berkata, Yesusmu pernah ngomong begini. Saya ingat lagi, saya buka bagiannya. Itu nyambung lagi. Lalu timbul suatu rangkaian pengertian yang indah sekali. Nah, itulah makanan buat saya pada hari itu. Tapi kalau saya hanya lihat luarnya, Anda akan berkomentar tentang orang berkhotbah ini baik, ini tidak baik. Engkau akan dengar yang ini tersusun rapi, yang ini berantakan. Yang ini poin-poinnya jelas, yang ini membuat saya tambah sakit kepala. Kenapa? Karena kita datang dengan perilaku sebagai mahasiswa yang mau dengar si dosen memberikan perkuliahan. Dan disitulah lalu kemudian orang akhirnya mulai melihat orang ketika dia datang ke gereja untuk mendengar akan firman Allah. Seharusnya siapapun yang berbicara selama dia mendengar suara Allah, tidak masalah buat kita. Anda cukup dengarkan baik-baik apa yang dia sampaikan, ikuti pembacaan ayatnya, sampai satu titik Allah berbicara langsung kepada saudara. Tiba-tiba membuka pewahyuan, itu Anda tulis, itulah firman, itulah kebenaran, itulah rema buat hidup kita pada saat itu. Nah, bisa terjadi kemudian berkembang lebih jauh, dan akhirnya kita menemukan kebenaran yang begitu luar biasa di luar konteks khotbah si hamba Tuhan itu. Suatu kali saya ikut seminarnya Pak Yusak di Jakarta. Di depan itu saya duduk di situ, lalu kemudian istrinya Pak Yusak, lalu anak-anaknya semua hadir, semua ikut dalam kebaktian, dalam seminar. Lalu Pak Yusak menyampaikan firman dan dia sampaikan. Saya ikuti dengan Alkitab saya tulis beberapa poin. Mendadak ada 1-2 kalimat yang dia ucapkan yang tiba-tiba memberikan pengertian kepada saya. Oh, ini toh pengertiannya. Dan Roh Kudus mengajari saya untuk melihat bagian-bagian lain. Jadi tulisan saya itu banyak sekali. Di sebelah saya istrinya Pak Yusak. Sebelahnya lagi Iin Cipto. Jadi ini Bu Yusak lihat saya nulis begitu banyak, lihat anaknya nulis begitu banyak, dia lihat catatannya kosong. Sebab dia bilang, ini kan aku sudah pernah dengar. Ini kan aku juga ngalami kesaksiannya. Dia kosong, pulang dari seminar, dia tanya sama suaminya. Yang, nggak tanya begitu kalau Anda dengar ya. Kalau mereka bilang, si Petrus Agung nulis begitu banyak, Iin begitu banyak, catatanku kosong. Kok bisa? Yang ditulis itu apa saja? Khotbah kayak gitu kok ditulis panjang lebar itu nulis apa? Lalu Pak Yusak menjelaskan seperti yang saya katakan tadi. Masing-masing itu menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Dari sesuatu yang ditangkap itu kemudian berkembang. Anda ngerti ya? Kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara akan lebih diberkati lagi. Ketika engkau datang di kebaktian, engkau ikut seminar, mendengarkan firman Tuhan, Anda bukan lihat akan rangkaian khotbahnya, poin-poinnya. Sesisi ilmu khotbah ini model khotbah tipe apa. Itu sudah bukan lagi ya, Victor ya. Diajari kan, kalau khotbah itu kan homiletik itu ada ya, apa modelnya macam-macam, saya sudah lupa. Pernah saya belajar sedikit saudara. Jadi kalau susunannya per subjek itu apa, lalu ayat per ayat diurai itu tipe apa. Anda tidak lagi peduli, oh ini tipe ini tipe ini. Anda tidak lagi pusing soal itu. Yang Anda perlukan adalah apa yang firman Tuhan sampaikan, rema Allah sampaikan buat aku hari ini. Amen. Dengan demikian bungkusnya Anda tidak usah pedulikan, tapi isinya itu yang memberkati kita. Di sekolah Alkitab, setelah seminggu Ibu Indri ngajar, saya berkata gini dengan mereka. Apakah kata kasih diucapkan kasih atau kasih? Sama saja, saya berkata. Tetap itu kasih. Apakah diucapkan dengan gaya pertama, kasih atau kasih? Itu sama, tetap itu kasih. Kalau Anda pedulikan bungkusnya, yang pertama membuat Anda terbuai, yang kedua Anda jantungan kaget, saudara. Nah, kalau orang ngelihat bungkusnya, saudara akan susah sekali. Karena manusia itu berbeda sekali. Kita nggak pernah diciptakan sama. Ngerti saudara? Tapi kalau saudara bisa tangkap kebenarannya, remanya, itu menyingkapkan mata rohani kita. Itu yang membuat arah hidup kita berbeda.
Nah, saya beri contoh. Coba buka Injil Lukas, saudara. Lukas pasal 24. Lihat mulai ayat 13 ya. Saya akan bacakan, ini cukup panjang, tapi ini baik buat saudara untuk bisa mengerti sebetulnya apa yang harus kita miliki. Setiap kali, kalau ini tidak bisa, saudara akan kesulitan untuk menangkap apa yang baik dari Tuhan. Lukas 24, perhatikan ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun, saudara? Mengenal Dia. Anda garis bawahi kata mengenal itu. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, dengerin baik-baik. Kata mengenal artinya to know by revelation. Mengenal melalui pewahyuan. Ketika Tuhan menjelaskan kitab suci, Alkitab berkata hati mereka berkobar-kobar. Tapi hati berkobar-kobar tidak membuat mereka berbalik kembali ke Yerusalem. Terus mereka berjalan tinggalkan Yerusalem,
Dengan keadaan mereka putus asa, mereka kembali ke Emmaus, kembali ke kampung halamannya. Nah lihat, kalau kita hanya Kristen semangat, hanya berkobar-kobar di dalam tanpa pewahyuan, tidak akan membuat jalan kita berbalik ke arah yang benar. Nah waktu mereka mendesak Yesus masuk ke rumah mereka, lalu mereka mempersilahkan dia makan. Dan yang luar biasa kalau Anda perhatikan, setiap kali Tuhan duduk dan mau makan, dia yang memberikan berkat. Nah hari ini banyak orang Kristen kalau diundang pesta, kamu doa ya, kamu aja. Itu kehormatan sebetulnya saudara. Tapi kita selalu cari orang yang kelaparan, sehingga kalau doa singkat. Tuhan terima kasih, berkati makanan ini. Amin. Singkat sekali. Amen. Orang susah sekali untuk mengerti bahwa itu merupakan berkat Tuhan, saudara. Tapi Yesus kerjakan itu dan Alkitab berkata, waktu mereka melihat dia memecahkan roti, Alkitab berkata, terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal dia. Mengenalnya oleh karena pewahyuan. Barang yang dilihat sama, sebelum diwahyukan tidak kenal kalau itu Yesus, ketika diwahyukan mereka berkata, ini Yesus. Begitu mereka lihat dia, mengenal dia, dia lenyap, saudara. Dan itu yang membuat mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam hidup kita, kalau Anda dengar firman Tuhan, Anda membaca Alkitab, dengarkan kaset, baca buku rohani, Anda harus bisa menangkap rema Allah di dalam tulisan itu, di dalam perkataan yang diucapkan. Sebab hanya kalau kita menangkap rema itu, iman akan dibangun dari dalam hidup kita. Coba buka Roma 10 ayat 17. Dari mana sebetulnya sumber daripada iman? Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Sudah, kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman Anda garis bawahi. Dan tulis di Alkitabmu itu bukan dari kata logos, tapi dari kata rema. Jadi yang menimbulkan iman, yang menghasilkan iman itu rema. Kalau Anda tulis semua khotbah yang ada, sampai seluruh bukumu penuh dengan catatan khotbah, tapi tidak satu bagian pun engkau buka diri, untuk itu bisa berbicara buat kita, tidak membangun apapun. Akibatnya apa? Pengetahuan kita makin bertambah, kita makin tambah pinter, tambah ngerti banyak, tapi hidup kita tidak pernah berpaling ke arah yang benar. Yang Tuhan mau adalah setiap orang Kristen, setiap anak-anaknya, setiap kali engkau dengar firman Tuhan, jangan lihat bungkusnya, jangan lihat strukturnya, jangan lihat modelnya, berdoa Tuhan beri aku isinya, supaya itu masuk dalam batinku. Ketika diwahyukan dalam diri kita, memberikan terang, pengertian kepada hati kita yang lamban dan bodoh, dan pada waktu itu kita akan berpaling ke arah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan cara ini, kita akan tumbuh, saudara. Amen. Nah, sekarang mari kita lihat bagian demi bagian dari firman Tuhan. Saya ingin tunjukkan, kalau itu sampai kita dapat rema, apa sih manfaatnya buat kita? Coba buka Yesaya pasal 28. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16. Yesaya 28. Ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Yesaya 28 ayat 16. 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan apa? Gelisah. Nah, terjemahan lain, New King James berkata begini, whoever believes will not act hastily. Dan siapa yang percaya tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Setiap kali kita terima firman, saudara, firman itu menciptakan, menghasilkan iman dalam hidup kita. Ibrani berkata iman itu dasar.
Yesaya berkata dia berikan kepada kita dasar yang teguh. Nah, orang yang percaya, orang yang hidup berdasarkan iman, orang itu akan punya ketenangan yang luar biasa dan dia tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Alkitab kita berkata, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Engkau boleh mengalami apapun, oleh karena kebenaran yang engkau terima, itu menciptakan ketenangan yang luar biasa. Bukan karena kita ndablek, saudara. Bukan karena tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi oleh karena dasar itu begitu solid dalam batin kita, digoncangkan oleh keadaan apapun, kita tidak akan tergoncangkan. Dan kita akan bereaksi begitu tenang, begitu mantap, begitu baik sekali, begitu solid, sehingga orang berkata, orang ini beda dengan yang lain. Tapi kalau dasar kita tidak ada, begitu goncangan muncul, kita akan panik. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kebenaran yang kita terima, kita berdoa, Tuhan beri supaya rohku bisa mencerna. Lalu tersingkap pada mata roh kita, jadi rema buat kita. Nah, Roma berkata, rema itu akhirnya menghasilkan iman. Dan Ibrani berkata, iman itu dasar. Yesaya berkata, itu merupakan dasar yang teguh. Kalau kita percaya hidup atas dasar iman kita, maka kita juga akan tidak gelisah dan tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Semua dengan tenang seperti pada waktunya Allah, dan kita bergerak dengan begitu mantap sekali, tanpa ceroboh, saudara. Dan ini yang kita harus belajar. Selama kita mulai panik dengan segala yang kita hadapi, sebetulnya dasar kita belum solid. Tapi kalau kita menghadapi apapun, ujian, tantangan, apapun namanya, tapi membuat keadaan tetap tenang dan tidak goyah, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tetapi kita harus mengerti bahwa untuk sampai ke poin itu pun bukan hal yang mudah. Sebab rema untuk sampai membongkar, menetapkan sesuatu buat hidup kita, tantangannya berat, yaitu diri sendiri, saudara. Coba buka Mazmur 94. Mazmur 94. Saya tunjukkan satu ayat yang memberkati saya luar biasa. Mazmur pasal yang ke-94. Lihat mulai ayat yang ke-11. Dan kita akan lihat baca pelan-pelan sampai dengan ayat 15. Mazmur 94. Perhatikan ayat 11, 12, 13, 14, dan 15. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya, bukan hanya sebagian, saudara. Semuanya, apa saudara? Sia-sia belaka. Nah, saya tidak yakin bahwa Alkitab ini berlebihan ketika mengatakan itu. Paulus berkata dalam diriku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Tuhan Yesus juga berkata, tidak ada manusia yang baik. Kalau sumbernya tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Oleh karena itu Alkitab berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Begitu Allah melihat yang kita pikirkan, yang kita mau kerjakan, yang kita hidupi, itu sia-sia. Ayat berikutnya langsung akan terjadi. Ini kebaikan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita melihat akan campur tangan Allah, kita bisa melihat dalam dua kemungkinan. Yang pertama, kita bersyukur karena Allah mengintervensi kita, sehingga meluruskan yang tidak lurus. Yang kedua, kita bisa berkata, ini gangguan buat hidupku. Kalau kita milih yang pertama, kita akan selamat. Kalau kita milih yang kedua, kita tenang sesaat, tapi akhirnya kita akan berantakan. Sebab dengarkan ini ayat yang berikutnya, sangat tidak enak. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang apa? Kau hajar ya Tuhan. Dan yang apa? Kau ajari dari Tauratmu. Nah, dulu saudara, saya berkata begini. Saya mau ngerti dulu firman-Nya berkata apa, lalu kemudian saya mau jalani apa yang saya tahu. Tapi makin lama, saya makin kenal Tuhan,
Saya sadar bahwa tidak bisa begitu. Karena Alkitab berkata, kecaplah, baru apa? Lihatlah. Yang manusia ingin adalah kita lihat dulu, baru kita kecap, saudara. Saya pernah ngalami ketika saya duduk di kelas 5 SD atau kelas 3. Guru saya ini membuat pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan dia berkata begini, dia tunjukkan beberapa bumbu pawon, saudara. Ya, ada berambang, ada bawang, ada tumbar, ada miri, ada pala. Terus dia berkata, sekarang ya aku mau tes sampai di mana ketajaman hidungmu. Saya nggak tahu, pokoknya dia ngomong soal hidung dan dia berkata, saya mau lihat sampai di mana ketajaman hidungmu dan sampai di mana ketajaman rasa di lidahmu. Nah, Anda tahu dari kecil saya ini nggak bisa makan berambang atau bawang, saudara. Itu kalau mentah, apalagi langsung muntah. Dan berjam-jam saya harus perangi perasaan Mesir di mulut saya. Karena berambang itu makanannya orang Mesir, saudara. Menurut Alkitab. Jadi saya mesti buang itu Mesir dari mulut saya berjam-jam. Nah, begitu saya melihat itu, saudara, saya berkata, wah, ini celaka. Sebab dia berkata begini, guru saya. Semua nanti akan saya uji dengan cara tutup matanya, lalu saya akan suruh hidungmu cium ini barang apa, lalu saya akan masukkan ini ke mulutmu. Waduh, sengsaranya luar biasa, saudara. Jadi saya berdoa sebisa-bisanya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan Tuhan baik, belum waktunya sudah bel pulang, saudara. Lega sekali. Itu doa yang mendatangkan mujizat kayak begitu. Di tengah-tengah tekanan yang mengerikan, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi orang selalu begitu kan. Orang selalu ingin lihat dulu, baru kemudian dia mau kecap. Nah, saya belajar, Tuhan gak begitu rupanya. Tuhan berkata, taste and see. Kamu kecap dulu, baru kamu akan apa? Lihat. Nah, Alkitab berkata, kamu dihajar dulu, baru diajari. Kalau manusia kan kebalik. Masa begitu anak Anda lahir, dihajar dulu. Rasano, dihajar. Baru diajari, jangan begini, kan enggak, saudara. Manusia kebalikannya. Manusia diajari dulu. Kalau enggak ngerti, baru dihajar. Tapi Mazmur berkata, berbahagialah, ditambahi kata berbahagia lagi, saudara. Berbahagialah orang yang apa? Kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, dan seringkali ini yang dipakai. Pada waktu dia melihat hidup kita berjalan dalam pemikiran dan gaya hidup yang sia-sia, langsung hajarannya datang. Begitu kita sudah mulai kolaps, kita mulai goyang, Alkitab berkata begini, kita baru ngerti, oh harus begini, lalu kita berpaling. Tapi sekalipun demikian, tetap dia itu baik, saudara. Karena semua itu akan memberikan akibat yang besar buat manusia batiniah kita. Teruskan lagi. Ayat 13, apa gunanya sebetulnya kita dihajar dan diajari dari Taurat Tuhan? Ayat berikutnya, untuk menenangkan dia terhadap apa? Hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Semua didikan Tuhan dan rema Allah buat kita, itu sebetulnya menenangkan kita. Yesaya berkata, orang yang percaya tidak akan gelisah. Orang yang percaya tidak akan bertindak gegabah, terlalu cepat bertindak. Tapi Alkitab juga berkata, ketika Allah menghajar kita dan mengajari kita dari firman-Nya, semua itu gunanya apa? Untuk menenangkan kita terhadap hari-hari malapetaka. Saudara, sementara kita masih punya kesempatan untuk diajari Tuhan dan ditenangkan batin kita, cari Allah dengan segenap hati. Setiap ada kesempatan kita dengar firman Tuhan, jangan dibuang. Sebab kalau kita berdoa, Tuhan, remakan dalam hidupku. Rema itu akan membuat kokoh dasar hidup kita. Waktu dasar kita kokoh, hari-hari malapetaka boleh datang, hidup kita akan tenang sekali, saudara. Persis seperti Yesus. Kapalnya hampir tenggelam, dia tidur dengan nyenyak, saudara.
Anda melihat itu. Dan itu yang Tuhan ingin berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mengapa saya berkata begini, saudara? Sebab ternyata iman, kalau Anda dengar kata iman, orang asumsinya kalau dengar iman itu ngomongnya apa? Oh, iman itu akan menghasilkan ledakan yang rohani, yang luar biasa. Iman itu memindahkan gunung. Iman itu menyembuhkan yang sakit. Iman itu membuat mujizat. Iman membuat kita diberkati. Setiap kali dengar kata iman, berpikir kita langsung berkata apa? Wih, hal besar, membangun hal yang luar biasa, mendapatkan kekayaan, kekuatan, mujizat, nama besar, terkenal, meledak, dan sebagainya. Itu pikiran orang. Tapi saya mau tunjukkan, saudara. Iman itu sebetulnya punya dua hasil yang luar biasa. Coba buka Ibrani 11.